Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Tani, pencinta tanaman merambat di mana saja kalian berada. Pada video saya kali ini, saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara menanam, merawat, hingga panen buah labu siam atau labu Jepang dan labu lilin atau walu. Kalau orang Jawa bilang walu. Kalau kami di daerah timur sini namanya labu lilin, yang buahnya gede-gede, buah besar seperti ini. Oke, jangan kemana-mana, silahkan ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai bagi yang berminat. Jadi kegiatan saya di pagi hari ini, dimana saya akan panen labu lilin sekaligus mencari bibit labu siam atau labu Jepang untuk menanam. Ya, ini adalah contoh bibit labu siam atau labu Jepang yang sudah tumbuh tunas, dan saya akan mengambil buah tunas yang sudah tua. Sekaligus saya mempanen buah labu lilin, karena dari sini saya tumpang sari bibit buah labu lilin besar dengan labu Jepang atau labu siam. Ya, ini buah labu lilin yang dimana kita harus cek dia sudah tua, dan labu lilin ini dia ditanam hanya usianya paling lambat 1 tahun saja dia sudah mati. Di satu kali panen saja. Ini sudah betul-betul tua, dan juga saya akan jadikan bibit karena buahnya besar. Saya koleksi bibit buah yang paling besar seperti ini. Saya letakkan sebentar, dan sekarang saya harus fokus lagi. Nah, ini buahnya besar, saya harus fokus kembali ke proses pemilihan bibit labu lilin, proses pemilihan bibit labu Jepang atau labu siam untuk ditanam. Ya. Dan ini adalah bibit labu siam atau labu Jepang yang akan saya tanam. Dan saya akan mencari lagi bibit labu siam atau labu Jepang untuk ditanam. Nah, ini seperti ini, buahnya sudah tua dan kulitnya juga sudah keras. Namun saya harus potong ujung atau batang labu siam, harus dipangkas seperti ini sebelum ditanam. Langkah yang pertama yaitu mempersiapkan lahan. Lahan harus disiapkan seperti ini sebelum ditanami bibit labu siam, yaitu 1 minggu sebelum tanam kita siapkan lahan. Ya. Lalu siapkan juga bibit labu siam. Labu siam ini kita cuci bersih menggunakan obat atau insektisida, obat penanggulangan hama yang buatan sendiri, pestisida nabati ya. Kemudian ini arang ya bakar ciri ternak sapi, saya bakar sebagai pengganti dolomit, pengganti kapur dolomit, dan juga arang sekam bakar. Ini sekam bakar juga untuk
menetralkan tanah sekaligus menggemburkan tanah sehingga akar-akar serabut itu mudah untuk mencari nutrisi di dalam tanah. Langkah yang kedua itu membuat lubang tanam. Jarak antara lubang tanam itu di sini saya buat 1 meter. Jarak antara lubang tanam 1 meter dan sudah diberi pupuk kandang terlebih dahulu di dasar. Pupuk kandang baik dari cirit ternak ayam, ternak sapi, babi, kambing maupun cirit burung walet. Sesudah itu sebagai pengganti kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah, saya menggunakan abu bakar dari ternak sapi, kotoran ternak sapi saya bakar. Lalu ditaburi juga dengan sekam bakar. Di lahan ini saya sudah gemburkan 1 minggu yang lalu. Saya membuat lubang tanam, ada 3 lubang tanam. Sesudah itu dicampur menjadi satu bersama dengan media tanah yang ada. Kita mencangkulnya sehingga arang sekam bakar dan kapur dolomit atau kapur dolomit, pengganti kapur dolomit ini dia tercampur menjadi satu dengan media tanah sehingga akar labusia mudah untuk menjalar mencari makan atau mencari nutrisi yang ada di dalam tanah. Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan bibit labusia. Ini saya sementara tambah lagi sekam bakar sehingga akar itu mudah untuk mencari makan karena ada juga sirkulasi udara yang keluar. Di samping itu juga sebelum bibit labu ditanam terlebih dahulu dicuci bersih menggunakan air dan direndam menggunakan pestisida nabati buatan sendiri. Pestisida nabati buatan sendiri untuk menanggulangi hama. Setelah dicuci menggunakan pestisida nabati, barulah tanaman ini diletakkan di dalam media tanah seperti ini. Disimpan saja, diletakkan saja, jangan tutup sampai penuh. Nanti kalau ditutup sampai hilang labunya itu bisa cepat busuk. Setelah diletakkan seperti ini, di sini 1 lubang tanam saya biasanya cukup 3 buah, tapi karena lebih bibit labusia lebih, jadi saya terpaksa pasang 4 bahkan 5 buah. Sepasang 4 bibit. Karena masih ada tersisa 3 buah, ya sudah saya buat 1 lubang tanam 5
buah atau bibit labu siam, labu jepang. Setelah itu disiram sedikit sehingga agak lembab sedikit, karena jangan terlalu becek juga, jangan terlalu kering, harus agak lembab. Setelah itu ditaburi lagi dengan sekam bakar, tutup lagi dengan sekam bakar. Dan jangan tutup sampai labu, ditutup sedikit saja. Disiram sedikit. Setelah itu sebagai pengganti mulsa itu saya menyiapkan daun-daun kering yang sudah membusuk, atau alang-alang kering, alang-alang rumput-rumput kering yang sudah saya siapkan untuk menutupi labu siam ini, sehingga jangan terpapar langsung dengan sinar matahari, karena tunasnya masih muda, dia jangan terpapar langsung dengan sinar matahari. Sebagai pengganti mulsa, saya harus menutupi juga sedikit alang-alang atau rumput-rumput kering untuk menjaga suhu atau kelembaban. Namun sebelum itu saya sudah membuat rak terlebih dahulu. Ada yang kadang tanam dulu baru buat rak, tapi untuk saya kebetulan ada bambu, ya saya langsung saja membuat rak langsung, rak atau para labu siam. Setelah itu saya bantu dengan kayu sehingga tunasnya mudah untuk menjalar naik ke atas rak atau para yang sudah disediakan. Dan setelah berusia 1 hingga 2 bulan, maka pucuk labu siam sudah akan tinggi dan siap untuk menjalar naik ke atas. Ini saya perlihatkan pucuk labu siam. Ya, waktu itu tidak juga sempat saya video. Dan masuk pada kegiatan perawatan tanaman. Tanaman ini juga perlu disiram. Siram tanaman labu siam ini atau Jepang secara teratur saat cuaca panas. Dan juga daun-daun kering atau daun-daun yang tidak produktif lagi sudah tua itu perlu dikurangi. Daun-daun yang sudah menguning sehingga nutrisi dapat tersalur dengan baik ke pangkal indukan atau batang tanaman sampai ke atas ya. Dan ini saya perlihatkan contoh labu siam saya yang sudah saya panen kemarin ya, 3 hari yang lalu. Ini. Dan untuk harga labu siam di daerah saya, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, harga labu siam itu
kemarin mereka petik itu dengan 8 buah 5.000, dan saya hanya mendapatkan 3 juta lebih dibandingkan dengan musim kemarau. Kalau musim kemarau sayur susah, jadi harga labu siam itu 6 buah 10.000 ya, jauh lebih bagus. Jadi satu kali panen itu kita bisa mendapatkan 7 hingga 8 juta, tapi kemarin cuma hanya dapat 3 juta lebih saja dengan luas lahan 20 kali 15. Sekian dulu tutorial atau video dari saya. Selamat mencoba Bapak Ibu sahabat tani yang ini untuk menanam labu siam, karena labu siam ini ditanam dia bisa dipanen berulang-ulang tergantung dari perawatannya ya. Ya, kalau kata senior saya petani labu siam yang profesional, itu nama channelnya petani. Itu motonya beda perawatan beda hasil ya. Kalau orang yang lainnya merawat ya pasti hasilnya juga beda perawatan beda hasil ya. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Tekan tanda lonceng agar berwarna, sehingga saya dapat semangat untuk mengupload video-video terbaru yang dapat membagi inspirasi bagi Bapak Ibu sahabat tani di mana saja kalian berada. Untuk proses pembuatan pupuk organik cair, videonya saya akan lampirkan di bawah kolom deskripsi. Link videonya saya lampirkan di bawah kolom deskripsi video ini. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam.